Jadi Bapak Ibu, sebelum saya menyerahkan waktu nanti yang pertama yang akan menyampaikan kata sambutan yaitu Ketua Panitia Pak Pendeta Beni Pamantau STH. Kemudian yang kedua nanti ada Pendeta Dr. Habibur Wajib STH, Ketua PKPI Sanggau. Adalah kursus yang dilaksanakan mulai dari hari ini sampai tanggal 11 nanti, dan juga bekerja sama dengan PGPI Sanggau. Nah, kemudian yang ketiga nanti yang akan menyampaikan kata sambutan yaitu Ibu Reverend Dr. Anita Gisela Lubis MBA MA PGI selaku Ketua KPU. Kemudian yang terakhir nanti ada kata sambutan dari Ibu Wakil Bupati Kabupaten Sanggau, Ibu Susana Hermena Esos. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada. Jadi luar biasa itu hari ini banyak kegiatan kesibukan ya, namun berusaha menyempatkan diri itu mendukung kegiatan yang akan kita laksanakan dalam beberapa hari ke depan. Oleh sebab itu nanti Ibu Susana Hermina Estos selaku Wakil Bupati akan membuka acara pelatihan yang akan dilaksanakan oleh. Jadi terima kasih untuk menyingkat waktu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Wakil Bupati Kabupaten Sanggau beserta rombongan, kemudian Bapak Kecamatan Tayangbulu yang juga sudah luar biasa dari jam 10 tadi sudah bersedia untuk melihat situasi ke depan. Karena di sini ada dua gereja yang dibilang saya harus pastikan di gereja mana gitu ya. Jadi ini gereja Anugerah Bethesda. Jadi terima kasih juga kepada Kepala Desa serta dengan stafnya, Awil, Dusun Bones yang hadir pada kesempatan ini. Jadi terima kasih untuk acara selanjutnya. Saya memberikan waktu kepada Ketua Panitia untuk menyampaikan kata sambutan. Puji Tuhan, Shalom. Apa kabar? Adil kata Leno, bercurami ke surga, bersengat ke jubata. Lanjutnya terus. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terhormat rombongan dari Jakarta, yaitu Ibu yang Ketua Ibu Anita Gisel Lubis, Sekretaris Bapak Pendeta Raffles Mandiangan, Bendahara Ibu Barita Putauruk, dan Ibu Wakil Bendahara Ibu Riani yang bersama-sama, yang terhormat Ibu Wakil Bupati Kabupaten Sanggau, suatu kehormatan yang luar biasa bisa hadir. Kami berpikir tidak bisa hadir, tetapi puji Tuhan, Tuhan punya cara yang luar biasa bisa hadir pada saat ini. Yang terhormat Bapak Camat Tayangbulu, Bapak Kepala Desa Sanggan Sebuat, Ketua PGPI Kabupaten Sanggau yang bersama-sama hadir pada saat ini, dan juga teman-teman hamba Tuhan yang telah hadir, di mana akan mengikuti pelatihan Kairos pada saat ini, kursus Kairos selama beberapa hari dari tanggal 7 sampai tanggal 11 akan diperlengkapi supaya hamba Tuhan di Kabupaten Sanggau ini semakin punya semangat dalam menghadapi situasi dan keadaan pada hari-hari ini. Jadi saya sebagai ketua panitia dihubungi oleh pengurus Kingdom Family Indonesia yang ada di Jakarta pada beberapa bulan yang lalu. Saya berpikir antara siap dan tidak siap.
Karena pada saat itu kalau ketua panitia pasti di tempat kita harus dibuat. Nah, jadi dilema juga buat saya. Kalau di tempat saya di Pentapang sana, saya pikir jalannya waktu itu musim hujan. Saya pikir apakah ini akan membaik atau tidak. Tetapi Saudara Tuhan Yesus Kristus, saya kehabisan akal, tetapi saya tetap berdoa. Tuhan, tolong. Tuhan yang punya cara yang tersendiri. Dan akhirnya puji Tuhan, saya menghubungi Bapak Gembala di tempat ini, dan luar biasa, langsung direspon. Siap. Nah ini yang kita senang dengar. Nah, tidak ada embel-embel yang belakang. Siap dulu, yang penting siap dulu. Untuk kegiatan acara seperti apa, ya kita akan bekerja bersama-sama. Puji Tuhan. Dan akhirnya bisa pada hari ini, jemaat Tuhan di tempat ini juga bisa bersama-sama. Dan dukunglah kami untuk melaksanakan kegiatan dalam beberapa hari ini. Nah, akhir kata kami mengucapkan selamat buat teman-teman hamba Tuhan yang sudah hadir, yang akan mengikuti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Waktu saya kembalikan kepada Terima kasih Bapak Ketua Panitia yang sudah menyampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua PGPI Kabupaten Sanggau. Oleh sebab itu kepada Bapak Pendeta Dr. Bawazi MPH, Ketua PGPI Kabupaten Sanggau, kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya buka terlebih dahulu supaya tidak terlalu lama. Hadir Katalino, Bacolongan, Kasabuka, Basengan, Kadua. Kalau ada salah-salah sedikit kata. Kalau latihan. Kepada yang terhormat, Ibu Wakil Bupati, Ibu Susana Herpina Esos MA, Camat Payak Hulu yang boleh hadir saat ini, Bapak Markus Era Kusdira Esos, dan juga Kadus Bapak Yasin Kandarudin, betul ya? Ya. Juga terima kasih buat juga dari Kadus Bunut kalau memang hadir, Bapak Alexander Jerman. Kepada yang terhormat juga tim dari Jakarta yang bersama dan memberikan waktu kita untuk beberapa hari membina kita di tempat ini, dan kami menyambut baik buat Ibu dengan tim yang boleh datang di sini, Ibu Rev. Dr. Anita Gisel Lubis, MBA, MA, CCI, tidak salah gitu ya sebutannya, adalah Ketua Kingdom Family Indonesia. Boleh hadir, boleh tepuk tangan dulu untuk mereka. Saya mendengar bahwa akan ada pelatihan membuat sabun. Ya. Karena dulu saya masih kecil, mandinya pakai pasir. Jadi kalau ada pelatihan sabun kayaknya bagus juga. Ya, ibu-ibu boleh mencuci tanpa membeli sabun lagi. Jadi saya langsung kirim 2 orang ke sini, wanita yang ikut di sini, dan saya pikir mereka nanti bisa di kampung, kalau tidak pakai sabun, jual sabun minimal, ya. Memang ini agak susah kita orang Pantekosta, ini saya mau sedikit Pantekosta. Ya Pak, saya pakai sedikit Pantekosta. Orang Pantekosta ini memang sorry ya, diajar dan dijadikan. Itu dia punya pemahaman, itu pemahaman idealis tapi tidak rasionalis. Iya. Jadi sudah saya pakai otak. Pokoknya Roh Kudus bekerja. Saya semuanya kalau Roh Kudus bekerja. Jadi kalau orang pendeta pedagang kurang iman, Pak.
Bayangkan Pak. Tapi kalau bantuan kita kasih terima juga ke pendeta. Saya bingung di situ. Nah inilah aliran-aliran jenis Pentakosta. Tapi Pentakosta sekarang bahaya kalau Pentakosta dulu itu punya gelar itu dosa. Tapi dia bilang pendeta dokter kaburator bocor. Dibilang ini terlalu ahli. Padahal saya baca Alkitab bilang gini, tambahkanlah kepada iman. Saya berdoa supaya 2-3 hari ini nambah pengetahuan. Ya. Amin ya. Nah, saya berpikir bahwa Ibu Wakil Bupati PGPI ada di belakang. Kenapa kami PGPI mendukung pemerintah? Karena memang sekarang ini bahaya sekali. Karena kita ini adalah orang-orang yang peneliti. Maka saya coba untuk mendalami, karena kemarin Pak Beni kita sudah di briefing oleh Ketua PGPI pusat bahwa sekarang ini ada upaya untuk penggantian presiden. Akan ada upaya untuk itu. Dan ini berbahaya. Kekacauan yang terjadi di bangsa ini makin lama makin berbahaya. Kenapa? Karena ketika kekacauan terjadi, akan ada orang yang punya kepentingan untuk menjadikan bangsa ini bukan agama negara, tapi negara agama. Dan ini berbahaya. Ini berbahaya. Tapi tadi saya senang, Ibu bilang ada penelitian workout. Ini contoh bagi. Karena intoleransi ini sedang berkembang. Memang kita tidak tahu. Kita punya sedikit informasi tentang pemerintah. Karena ada hal-hal yang sulit kita paham. Karena Bapak Presiden dengan tegas akan memberantas korupsi sampai ke Atlantik atau di mana itu. Lalu dengan kata lain lagi bahwa aset-aset koruptor itu akan diambil alih. Tetapi tahukah kita bahwa Presiden juga tidak akan mampu untuk bisa mengurusi secara cepat. Karena parlemen kita juga ketika di voting bisa kacau. Karena ada partai-partai kita beda dengan Amerika. Ini sekedar informasi supaya ada cerdas sedikit. Kok udah amin deh? Amin. Kita coba tahu kalau kita kejadian sampai waktu tidak tahu apa. Saya baru mencoba. Karena dengan melepaskan beberapa koruptor, itu sama dengan kalau bahasa yang vulgar, tanpa berpikir, tanpa melihat hal lain, dengan lurus saja pandangan. Berarti Presiden kita sudah tidak mengikuti apa yang dijanjikan. Kalau dipikir. Dan intoleransi yang terjadi, 1 bulan bisa 3 kali sampai 4 kali terjadi. Pertanyaan, di mana para pemerintah itu? Tapi saya suka dengan Kalimantan. Jujur, kita punya wakil gubernur langsung bertindak. Katolik tidak dibangun, langsung bertindak. Jadi mohon izin Ibu, kalau ada intoleransi begini, PGPI di belakang siap membantu. Amin. Jangan dong. Hidup kami siap membantu. Kalau kehilangan dana boleh ya. Soalnya ke Kalimantan Barat udah lewat Indonesia, Kuala Lumpur. Wah, ini dananya besar ya. Harapkan supaya kita mulai melihat ini. Kasus. Apalagi ini perlu dituntaskan, biaya besar. Saya mau kasih tahu Ibu, sorry. Waktu Tuhan naik ke surga, dia berkata, pergilah. Ya. Jadi kalau semua bangsa murid. Tapi saya berpikir ada yang dilupakan oleh Yesus. Ibu tahu, Bapak tahu, ongkos. Tuhan lupa. Kalau saya ada di situ, saya tanya, Tuhan, uang bensin siapa kan? Kan kita mau pakai seluruh dunia. Loh, kita pergi jalan kaki. Saya ini mau realistis. Orang Amerika hanya mengajar idealis, tapi tidak rasionalis. Yes. Kalau pasti. Ayolah jadi pendeta cerdas. Jangan bodoh-bodoh amat. Bila perlu ya pelajaran itu, pelajaran bagaimana
mengatur mengelola keuangan gereja. Bagaimana buat gereja yang bagus. Ini saya spare. Yang bikin kemarin saya sudah bikin panitia. Ya, anak satu itu bukan per meter per kilo. Harganya minta ampun. Aduh, ada yang biasa 1 meter 1 juta. Hah? Ini Bapak jual meter atau jual kilo? Mahal sekali. Tapi kami berusaha untuk membeli. Gimana caranya saya nggak tahu. Nah, di sini boleh ilmu Pentekosta Yesus masuk. Amin. Sama yang lain-lain. Semua Yesus masuk, tapi tidak berpikir. Tidak berpikir. Tadi saya pasti maaf ya Pak ya. Saya kok jendela terlalu tinggi. Ini Pak. Jadi angin datang ke kepala saya. Saya pikir kok jendela. Angin enak. Saya pikir apakah jendelanya diturunkan? Oh, lantainya dinaikkan. Itu jadi pikiran itu kan. Saya lihat ke atas, oh, ini semua. Saya tanya, sudah bicara sama wakil untuk ada pelakuan, Pak? Kita, cuma Pentekosta, toh. Kenapa? Dengar, kenapa jemaat itu tidak banyak di gereja? Karena mau parkir mobil, tidak siap tempat parkir. Jemaat bingung parkir di jalan, kita gimana? Lalu yang punya mobil pindah ke gereja lain. Kita marah-marah. Kalau teman satu datang kurang doa, bukan otak aja. Jadi kalau jatuh ke bawah itu jangan ke atas. Kita berpatu. Kalau nanti tiba-tiba rumah kita bocor, kita ambil ember, kita taruh di sini. Tidak menyelesaikan masalah. Jatuh memang ke bawah air. Tapi harus lihat ke atas. Dari mana datang bocor? Itu ditutup. Bukan ember yang dibesarin. Waduh. Disitulah kita kurang strategi. Tapi Bapak punya gereja sudah masak. Di pinggir jalan, Pak. Coba ada tikungan masuk, lompat pada orang, ketemu WC orang jatuh di lubang gimana? Baru ada gereja di situ. Pasti di gereja pasar. Puji Tuhan. Strategi penting. Amin. Saya berpikir begitu. Jadi saya berdoa supaya dalam 3 hari ini dari Kurios, dari Kingdom Indonesia bisa memberikan sesi-sesi melengkapi kita di sini. Ya, PGPI mau bekerja sama dengan pemerintah, hamba Tuhan. Mari kita majukan pendeta-pendeta di sini, pendeta-pendeta yang kuat imannya, yang cerdas. Amin. Demikian sambutan, mohon maaf. Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Bihus Bawazi MPH, Ketua PGP Kabupaten Sanggau yang sudah menyampaikan kata sambutan. Selanjutnya saya memberikan waktu kepada Dr. Pendeta Gisela Lubis, MPA MH CCI, Ketua KPI Kingdom Indonesia. Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini dengan sukacita saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Bupati, seperti saya juga, Ibu Susana Herpina, Sarjana Sosial Master Hukum. Gak salah ya saya? Ya, yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Markus Era Puspira, Sarjana Sosial. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Desa, dan yang saya hormati Bapak Pendeta Dr. Abihud Bawan Master Teologi, Ketua PGPI Wilayah Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau, dan yang terhormat Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Simon, Sarjana Teologi, dan Bapak Wakil Gembala Bapak Amin, dan seluruh jemaat yang hadir di tempat ini,
dan juga rekan saya dari Kingdom Family Indonesia. Terima kasih, puji Tuhan, walaupun sudah sangat melelahkan ya Bu Bupati ya. Saya mau menyampaikan mengapa Kingdom Family Indonesia hadir di Indonesia. Berbadan hukum, melihat latar belakang daripada Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, Pasal 29 ayat 2. Kita diberikan hak kemerdekaan untuk beribadah, membangun gereja, memberdayakan. Jadi kita sebagai hak warga negara sesungguhnya sudah ditulis di dalam Undang-Undang. Tetapi kami hadir untuk memberikan 3 poin. Yang pertama adalah koinonia, menyampaikan paradigma baru, bagaimana membina jemaat untuk bisa memultiplikasikan ya orang sehingga berdaya. Nah, yang kedua, memberikan kepada mereka semangat optimisme. Bahwa benar tadi kata Bapak ya, bahwa pendeta umumnya adalah selalu hanya mengandalkan kuasa Roh Kudus. Betul, kuasa. Karena Matius 28 ayat 18 dikatakan, bagimu, bagiku semua kita diberi kuasa. Tetapi kan dia katakan kita adalah yang paling terpenting memberdayakan jemaat, masyarakat, para hamba Tuhan, agar hamba Tuhan itu benar realistis, tidak hanya mengandalkan kuasa Roh Kudus bekerja, tapi dia juga harus berdaya, mampu memulihkan diri sendiri, sehingga mampu memulihkan orang lain. Nah, bagaimana memulihkan orang lain ketika kita tidak pulih? Jadi banyak hal Ibu Bupati, saya melaporkan bahwa Kingdom Family Indonesia ini lahir, kami bermisi trade adalah sebagai alat kepanjangan pemerintah di bidang pembinaan kerohanian. Ya, karena kita punya hak yang sama dengan mereka saudara kita. Diatur bagaimana kebinekaan tunggal ika itu dijalankan dengan baik dan benar, tanpa memandang bulu apa suku budayanya, apa agamanya, apa latar belakang pendidikannya, apa latar belakang sosialnya. Karena itulah Kingdom Family hadir Ibu Bupati, mengharapkan bahwa di Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau ini menjadi lokomotif perubahan. Ya, lokomotif perubahan yang mampu mentransformasi diri, sehingga mampu juga orang lain mendapatkan pembelajaran pembelajaran. Yang tadi yang pertama koinonia, marturia, diakonia, ini tidak bisa 3 pilar ini dipisahkan dari sebuah gereja. Karena itu para hamba Tuhan, kami akan membekali Ibu untuk bisa mereka menerima, menampung pembelajaran yang tidak tersesat. Adalah yang berdasarkan Alkitabiah, bahwa kita percaya Pancasila juga titisan daripada firman Tuhan. Karena itu, gak panjang lebar Bu Bupati, izinkan Kingdom Family Indonesia ini nanti mampu berkolaborasi, bekerja sama dengan pemerintahan. Karena kita berbadan hukum resmi, di mana Kingdom Family Indonesia 38 provinsi itu bekerja sama. Kalau nggak salah di sini namanya Kespampol ya. Untuk bisa nanti memberdayakan. Kami hadir Kingdom Family Indonesia, Bu, sedikit saya ceritakan perjalanan kami. Kami bukan ke Kuala Lumpur judulnya, Pak. Tetapi pesawat Air Asia merubah penerbangan ke Kuala Lumpur. Sehingga kami harus menginap di Kuching karena sudah malam. Nah, akhirnya dengan perjuangan panjang tibalah kami di sini. Oleh-oleh yang kami membawa adalah memang betul bagaimana menciptakan usaha kecil menengah di lingkungan gereja kita, bahkan di rumah tangga kita, sehingga para ibu, istri-istri hamba-hamba Tuhan mampu membuat sabun colek adalah sebagai dasar kebersihan untuk kamar mandi, rumah kita ya. Kalau nanti berkembang, boleh dibuat jual yang bermerek apa dengan packaging yang baik. Jadi jangan hanya Kuching atau Malaysia yang maju, Indonesia juga harus maju. Minimal bisa lebih efisien. Nah, mengapa itulah 3 itu? Koinonia, marturia, diakonia. Diakonia kan bawa oleh-oleh, bagaimana caranya menciptakan ekonomi keluarga supaya keluarga ini menjadi mumpuni ya, bagi keluarganya minimal. Seperti itu Ibu, saya sebagai Ketua Umum Kingdom Family Indonesia yang sudah berjalan di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan.
kami mengadakan misi ini Pak Ketua PGI ya, bukan maksudnya untuk apa ya, bukan. Tapi kita sebagai hamba yang memang harus memberikan perubahan paradigma. Jangan lagi mundur ke belakang, tapi how to the next level untuk pelayanan kita. Dan bagaimana masyarakat sekitar kita boleh berdaya. Berdaya karena kita juga berdaya dalam tutur kata, pikiran, perbuatan, dan tindakan kita. Demikian mungkin dari saya, kami berempat mengucapkan terimalah salam dari kami Kingdom Family Indonesia yang mengunjungi saudaraku, kiranya pelajaran demi pelajaran yang akan diberikan, metode Kairos maupun ada metode EE maupun kolaborasi yang lain, semua ini menjadi dampak positif bagi pelayanan Bapak Ibu di gereja ini maupun di masyarakat. Mari kita mengasihi sesama apapun agamanya, budayanya, latar belakangnya, sosial budayanya, karena satu jiwa berharga di mata Tuhan. Hasil saya menyampaikan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Meskipun kami seperti ini lecek-lecek ya Bu, namanya lewat border yang begitu sulit membawa bahan-bahan sabun colek itu tak mudah ternyata. Itu diperiksa ya, tapi puji Tuhannya bisa sampai di sini untuk Bapak Ibu nanti. Memang nggak banyak karena 4 ini bisa untuk beberapa gereja lah di sini nanti. 4 ini menghasilkan bisa 8-10 kilo. Jadi kan sangat banyak ya, hanya modal 100.000. Modal 100.000 Bapak Ibu bisa mengembangkan 2 juta. Arti saudara bisa menjual secara warung, gereja bisa bersih konsistori, kamar mandi, nah kita. Bagian dari iman adalah kebersihan. Itulah oleh-oleh dari kami. Demikian kata sambutan dari kami. Terima kasih. Akhirnya Tuhan Yesus memberkati. Halo. Terima kasih Bu Reverend Dr. Anita Gisela Lubis, MBA, MA, CCI, Ketua Kingdom of Family. Jadi selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sambutan dan juga langsung dibuka kegiatan pelatihan kita selama mulai dari hari ini sampai hari Senin. Jadi kami persilahkan wakil bupati Ibu Susana MBA Yesus untuk menyampaikan sambutan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya dan juga kita semua. Ini tentu karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, sehingga kita diberikan kesehatan untuk bisa melangkah di Gereja Pantekosta Indonesia, yaitu dalam rangka kegiatan kursus Kairos ya, yang tentunya pada hari ini dilaksanakan di Gereja Anugerah Bethesda Payung Bunut ya, Payung Hilir ya. Jadi luar biasa tentunya kesempatan ini, dan saya yakin tidak semua orang juga akan diberikan kesempatan ya terpanggil, karena youth kegiatan seperti ini perlu panggilan karena ini bagian dari pelayanan. Kalau bukan hati yang benar terpanggil itu sulit ya, pasti banyak perhitungan dan pertimbangan yang seperti Pak Pendeta tadi sampaikan dari Ketua Persatuan Gereja Pantekosta Indonesia ya, Bapak Pendeta Dr. Abihud Baweji MTH ya. Saya ingatnya Pak Abi aja, namanya singkat-singkat ya. Jadi tentunya ini pengalaman pembelajaran yang luar biasa tadi sudah disampaikan dari beberapa kata sambutan yang hadir. Ya, harapan saya kita semua yang hadir bisa dengan menyimak dengan seksama bagian dari pendidikan yang kita terima hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi keluarga, gereja, dan juga masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau, bahkan untuk Kalimantan Barat dan juga Indonesia ya. Yang selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil katalino baceram gak saruga basa ingat gak jubata. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua KPI,
Dr. Anita Gizal Lubis. Terima kasih Ibu sudah hadir dan beserta dengan seluruh jajaran pengurus dari Kingdom Family Kingdom Family Indonesia ya, luar biasa ya perjalanan Ibu dan teman-teman juga dari Jakarta ke Kuala Lumpur dan juga ke Kucing dan ke Sanggau ya, di mana ini merupakan bagian dari Kecamatan Tayak Hilir dan merupakan jalan lintas Kucing perbatasan ya, perbatasan di mana wilayah Kabupaten Sanggau merupakan perbatasan dengan negara kita tetangga yaitu Malaysia. Ibu pergi ke Kuala Lumpur bagian dari Malaysia. Dan tentunya ini menjadi sebuah pergumulan kita membangun wilayah perbatasan yang ada di Indonesia ya. Yang saya hormati juga Ketua PGPI Kabupaten Sanggau, yang Bapak Ade beserta seluruh jajaran juga tadi hadir pendeta dan juga ibu-ibu PWKI yang tentunya dengan semangat ya, dengan semangat perjuangan ya, 80 tahun Indonesia merdeka ya, dan dari 45 tahun perjuangan tidak mudah ya. Saya rasa ini adalah bagian dari perjuangan juga untuk bangsa Indonesia melalui gereja, melalui misi-misi yang dilaksanakan dari teman-teman tadi dari Kingdom Family yang tentunya melaksanakan kegiatan pada hari ini adalah bagian dari kursus. Yang saya hormati di sini hadir Ketua Panitia Bapak Pendeta Beni Pemantau dan juga para pendeta tadi yang peserta kursus, hadir juga para Kades ya, Pak Kades juga Korwil dan juga tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh jajaran kita yang hadir di sini. Tentunya kita mengucapkan puji dan syukur pada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus, karena berkat dan kelimpahannya kita bisa hadir ya, di mana menyambut sukacita tersegahnya kursus ini. Kursus Kairos bukanlah sekedar waktu biasa, saya yakin, melainkan waktu ini adalah waktu momen ilahi ya, momen yang ditetapkan Tuhan untuk kita melakukan perubahan dan juga ada pertobatan dan juga penggenapan rencana dalam hidup kita. Saya percaya bahwa melalui pelatihan ini kita semua akan mengalami Kairos pribadi ya, tentunya bisa berkontribusi untuk keluarga, gereja, dan juga masyarakat Kabupaten Sanggau. Tentunya perjumpaan ini sungguh-sungguh dengan Tuhan yang akan memperbaharui cara pandang, sikap, dan komitmen kita dalam melayani. Ya. Jadi pada seluruh peserta saya ingin mengajak kita bagaimana kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan hati yang terbuka, dengan ketulusan. Kalau tidak ikhlas, setengah-setengah nanti hasilnya juga setengah-setengah ya. Jadi harus konsentrasi penuh. Ya saya yakin memang dengan situasi kondisi Pak Pendeta ya, cuaca dan juga, tapi saya salut ya dengan Pak Pendeta di gereja sebagai tuan rumah memberikan tempat untuk melaksanakan kegiatan. Tepuk tangan ya. Tapi ini tidak mudah semua orang mau kata siap ya. Banyak orang punya gereja bagus, tempatnya bagus, fasilitasnya lengkap, tapi dia tidak siap. Apalah artinya? Sama seperti sebuah rumah, dia rumahnya bagus, gedungnya, tetapi tuan rumahnya tidak open, tidak terbuka. Itu tidak bisa juga Bapak Ibu ya. Tentunya ini menjadi sebuah pergumulan. Kita doakan untuk Pak Pendeta, semoga dengan adanya kegiatan pada hari ini menjadi sebuah terobosan baru, sukacita baru, Tuhan hadir di tempat ini sehingga apa yang menjadi pergumulan Bapak dalam pembangunan gereja dan kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan upah ya, melalui tangan-tangan yang baik ya, melalui orang-orang yang baik untuk terbuka membantu pelayanan-pelayanan kita di gereja seperti yang pada hari ini oleh teman-teman dari pemilik Kingdom yang tentunya dilaksanakan pada hari ini, di mana kursus Kairos oleh Kingdom Family Indonesia ya, ini merupakan salah satu kegiatan aktivitas yang positif menurut saya,
membantu pelaku usaha UMKM yang ada di Kabupaten Sanggau, terutama adalah gereja. Dengan harapan kegiatan ini bisa menambah wawasan, pengalaman untuk menambah penghasilan yang ada di keluarga gereja dan bisa berkontribusi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau yang seperti Ibu Ketua Gizel, ya, Ketua Anita Gizel Lubis sampaikan tadi. Ya, harapan niatnya baik ya, bagaimana dengan kegiatan kursus pembuatan sabun, harapan bisa dikontribusi di mana sabun merupakan kebutuhan dasar yang digunakan oleh rumah tangga dan bisa dijual dengan gampang dan mudah. Harapan bisa menjadi penghasilan, menjadi bagian berkat. Nanti bagaimana para hamba Tuhan yang sudah dilatih, ya melatih lagi kembali seluruh jemaat dan umatnya, sehingga nanti sabun yang dibuat bisa dijual, didistribusikan, dan bahkan nanti harapan bisa menjadi membuat rumah produksi seperti sabun Sunlight, ya, Sunlight dan banyak sabun-sabun yang merek-mereknya sudah kita kenal, ya, atau mungkin bisa dibuat sebagai sabun mandi juga kata Pak B, ya, supaya tidak mandinya pakai pasir katanya. Pak B dulu mungkin di Ambon ada sabun, ya. Jadi kalau orang di kampung di Sanggau dulu ada sejenis daun kayu itu yang diambil untuk gosok-gosok badannya, ya. Jadi banyak sekali Indonesia kaya akan alamnya dan tentu ini merupakan sebuah berkat bagi kita. Bagaimana kita memanfaatkan potensi alam dan kekayaan dari beraneka ragam agama dan suku yang ada di Indonesia menjadi sebuah potensi, ya, potensi usaha yang tentunya gereja tidak akan bisa berdiri kalau memang penghasilan tidak ada, pendapatan tidak ada. Dan dari mana sih mendapat berkat uluran tangan? Apakah harus meminta-minta terus kepada pemerintah, kepada donatur, kepada pihak ketiga, ya? Atau membangun harus mulai dari diri kita. Kalau kita hanya mau memberikan 10.000, terus kita minta ke orang lain mau minta 100.000, bagaimana, ya? Itu tidak mungkin. Dari hadir kata membangun harus dari diri kita, ya. Tadi pergumulan kita membangun rumah ibadah. Karena pendidikan iman adalah merupakan pendidikan dasar yang harus kita mulai dari pendidikan dini, mulai dari anak-anak kita, di mana kita sudah memberikan pendidikan dini kepada anak-anak kita bahwa bagaimana tentang pengetahuan tentang iman sesuai dengan ajaran kita masing-masing, sehingga mereka tumbuh, ya, menjadi manusia yang beriman, cerdas, tangguh, dan tentunya akan melahirkan generasi-generasi yang cerdas, yang beriman, sehingga tujuan dari Bapak Presiden Asta Cita kita mewujudkan Indonesia emas, generasi emas tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka itu bisa tercapai. Tingkat kemiskinan sudah tidak ada lagi, ya, dari Bapak Ibu tentunya yang hadir dari Kingdom Family Indonesia, tentu harapan dengan kehadiran mereka bisa membantu ekonomi keluarga yang ada di gereja, sehingga dari tingkat kemiskinan kita bisa diatasi, sehingga perpuluhan persembahan kita kepada gereja bisa 1.000, ya, bisa bukan 1.000 lagi, tapi bisa 100.000, ya. Sekarang masih banyak yang menyumbangkan hanya menggunakan samurai atau orang yang berlambangkan. Bagaimana gereja mau bisa dibangun, Bapak Ibu, ya? Tentunya kalau ekonomi sudah baik, tingkat kesejahteraan sudah baik, ini menjadi sebuah pergumulan semua hamba Tuhan, semua visi misi gereja, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakatnya tentu baik, ya. Tadi pendidikan iman penting karena apa? Dari iman yang tentunya sudah mantap, ya, sudah baik, keyakinan percaya kepada Tuhan itu akan membuat generasi itu akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, tentunya berpendidikan dan bersumber daya manusia yang tentunya lebih baik, sehingga mereka bisa mampu, ya, untuk membaca potensi peluang dan menghadirkan bagaimana cara mengatasi tantangan dan masalah yang mereka hadapi, ya. Seperti misalnya tadi disampaikan Pak Abe, ya, membangun gereja standar itu seperti apa sih, kan? Itu harus dipikirkan dari mulai
tata pinggir jalan nggak oke, tapi kita harus mempersiapkan halaman dan lainnya. Ya gereja juga sama seperti itu. Bukan berbicara hanya kursus, bukan hanya berbicara pendidikan iman, tetapi banyak hal yang harus diperhatikan oleh gereja. Tentunya membantu pemerintah daerah Kabupaten Sanggau. Ya, saya beri apresiasi untuk Kabupaten Sanggau kepada seluruh tokoh agama, terutama di gereja Kristen Protestan yang tentunya berbagai macam nominasi, ada 40 lebih nominasi gereja yang ada di Kabupaten Sanggau. Ini menunjukkan bahwa Sanggau ini menjadi bagian tempat yang subur, tempat kunjungan untuk para misionaris ya, untuk berinvestasi, bagaimana mereka membantu investasi dalam bidang keimanan ya. Ini penting tadi, karena dengan iman yang baik, maka tentunya menumbuhkan masyarakat sumber daya manusia yang pasti baik dalam kejujuran. Mungkin korupsi sudah tidak ada lagi ya, apalagi kalau misalnya melahirkan generasi yang cerdas menjadi pemimpin gereja, pemimpin bangsa Indonesia ini, terutama ya contohnya pada kesempatan ini saya juga lahir dari gereja. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh agama, secara terkhusus ya teman-teman dari gereja Kristen yang sudah mensukseskan pemilu kada di tahun 2024 sehingga proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sanggau bisa berjalan lancar, tertib, aman, dan tentunya melahirkan pemimpin yaitu Bapak Dr. Andes Yones Santot sebagai bupati dan saya sendiri sebagai wakil beliau, dan pertama kali perempuan menjadi kepala 403 tahun Kabupaten Sanggau berdiri, 80 tahun inilah pertama kali ya Ibu, menjadi sebuah kebanggaan di mana suara tentunya bangsa Indonesia menginginkan supaya keterwakilan gender berperan dalam membangun bangsa Indonesia dan juga tentunya gereja. Saya salut juga dengan Ibu ya, luar biasa jauh-jauh datang ke Kabupaten Sanggau ya. Tentunya di sini ada ketua umum dan juga ada penasehat Bapak Pendeta Robert Tarigan ya, dokter, dan juga di sini ada Ibu Anita tadi sebagai ketua, Anita Gizal, dan juga ada Sekjen Pendeta Raffles ya, ada hadir. Oh iya, siap Pak. Terima kasih. Mohon maaf kalau salah menyebut namanya Pak, karena baru sekali. Dan juga ada Ibu Dr. Andes Barita ya. Terima kasih kehadirannya ya. Ini perjalanan yang tidak mudah menurut saya ya. Tentunya misi-misi seperti ini patut kita kembangkan. Kita beri apresiasi dengan ibu-ibu ini jauh-jauh dari Jakarta datang pelayanan tentunya ke tempat ini bukan sebuah hal yang mudah ya. Tentunya dalam Alkitab kata kairos merujuk pada waktu ilahi, itu sebuah momen istimewa. Jadi saya harapkan gunakan waktu ini tadi. Tidak semua orang terpanggil dan bisa hadir di tempat ini. Saya percaya bahwa melalui kegiatan ini para peserta akan diperlengkapi dengan secara rohani dan intelektual untuk melayani dengan lebih efektif, membawa terang Kristus dalam berbagai lapisan masyarakat dan menjadi agen transformasi yang berdampak luas kepada gereja dan juga masyarakat bahkan Indonesia. Tentunya Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus ya, pembinaan pembangunan bidang agama merupakan salah satu integrasi dari upaya meletakkan landasan moral dan terutama juga spiritual yang kokoh bagi keberhasilan pembangunan daerah dan juga nasional ya. Pemerintah Kabupaten Sanggau selalu membuka ruang kerjasama lintas sektoral termasuk dengan gereja, lembaga keagamaan dalam membangun masyarakat yang beriman, berkarakter dan juga harmonis. Semangat ini sejalan dengan misi-misi Sanggau maju, berkelanjutan dan juga tentunya berkeadilan. Saya berharap kursus Krius bisa menjadi gereja menjadi momen keperluan yang sejati. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai langkah awal untuk kembali menyelaraskan arah gereja dengan kehendak Kristus. Jadi bukan hanya untuk mempertahankan eksistensi, tetapi untuk menjawab panggilan zaman dengan iman yang kokoh, kasih yang nyata dan pelayan.
relevan ya. Jadi harapan saya tadi sekali lagi ya, mungkin Ibu banyak sebenarnya kerjasama yang bisa kita buat untuk para hamba Tuhan, di mana sekarang gerakan ketahanan pangan juga menjadi salah satu fokus nasional, bagaimana gereja bisa memanfaatkan pekarangan rumah dan juga gerejanya, lahan yang kosong untuk menanam apa yang kita makan ya. Dan tentunya tanaman yang kita tanam itu merupakan tanaman yang sehat. Sangat mudah ya, sehingga tidak perlu kita mengeluarkan uang yang banyak. Seperti ini tidak mungkin, cabai aja kita beli dari Jawa. Misalnya itu kan terlalu jauh biayanya juga ongkosnya. Ya mengapa ibu-ibu tentunya dari Kingdom Family Indonesia ini mengajak untuk pelatihan supaya bagaimana sih ongkos sabun yang udah bawa dari Jakarta, Tangerang sana produksi bawa ke sini berapa ongkosnya ya. Tentu ini sebuah inovasi ya, di mana kita bekerja sama, berkolaborasi dengan semua pihak. Harapan ini bisa terjalin dengan baik ya. Tentunya kebebasan tadi ya dalam mendirikan tempat ibadah dijamin ya oleh Konstitusi Indonesia, khususnya kita tahu di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28E ya, dan juga pasal 29 bahwa ini menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama, beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kita bersyukur ya, bangsa Indonesia ini agama, etnis dan budaya cukup banyak. Ini sebuah kekayaan ya. Tadi saya baru melantik dan mengukuh dan langsung kita rapat kerja dengan forum FKUB ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang dampaknya positif, di mana harapan kita dengan kehadirannya FKUB, bagian dari forum kerukunan umat beragama yang tentunya bersama ya, bagian dari kerukunan umat beragama tadi itu di bawah naungan Kesbangpol ya, dan juga ada EPK ya, itu juga ada, itu lebih ke etnis juga ya. Jadi forum forum pembauran kebangsaan itu hampir sama, lebih fokus kepada etnis ya di situ ya. Jadi di sini boleh bekerja sama nanti bagaimana kita membaca potensi adat dan budaya. Tetapi FKUB lebih fokus kepada agama, dan tentunya di sini ada pengembangan ekonomi kreatif, karena di dalam agama ini kan ada suku, di dalam suku ada budaya, ada adat yang menjadi potensi kekayaan yang bisa kita kembangkan, yang mungkin nanti ya bisa jadi potensi sebuah kekayaan bagaimana orang pengunjung Sanggau ini, bagaimana orang juga bisa bekerja sama dengan Sanggau dari kebudayaannya, dari adat dan ekonomi yang ada ya, sehingga dari berbagai suku yang Batak, Chinese, ada NTT, ada Ambon, ada Dayak, Melayu, ini sebuah kekayaan yang patut kita syukuri karena sebuah kolaborasi yang cukup baik dalam pengembangan iman ya. Karena kalau sudah ekonominya baik, tentunya kita sudah tidak berpikir harus berpikir macam-macam. Pasti iman kita akan bertumbuh juga kalau tingkat sejahtera. Tapi kalau kesejahteraan masih terombang-ambing ya, ekonomi masih ke bawah, masih mikir nasi cari sehari tidak cukup sehari, apalagi mau mikir pelayanan ya. Betul yang Pak B katakan, kesini ini saya meninggalkan pekerjaan. Jadi gimana dengan tanggung jawab saya terhadap ekonomi keluarga atau apa? Itu terkadang ya sulit karena tidak semua orang punya kemampuan ya. Namun untuk ke depan saran dan pesan saya, sebaiknya dari PGPI bisa kerjasama dengan pemerintah daerah, kami membuka ruang nanti melalui saya pelatihan-pelatihan yang dari teman-teman Kingdom Family Indonesia laksanakan sehingga bisa dilaksanakan di kabupaten. Terus ya masanya bisa lebih banyak kehadirannya, mungkin ya kalau untuk khusus gereja Protestan tidak masalah, ada ruang Pak dikoordinasi. Memang saya agak sibuk, jadi kemarin Pak Beni menyampaikan kesibukan itu ya, sehingga peserta yang hadir bisa cukup banyak, masif harapan kita, tapi dengan bagaimana waktu yang efisien itu bisa diserap oleh peserta yang hadir ya Bu ya. Mungkin banyak dalam pengelolaan sampah juga Bu ya,
Karena sampah ini menjadi masalah dunia, masalah Indonesia, dan juga masalah Kabupaten Sanggau. Kita juga sudah diperingatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk tidak mengurangi penggunaan barang-barang plastik. Ayo, hamba-hamba Tuhan, ajak ya, bagaimana juga mengelola sampah yang ada menjadi sebuah potensi nilai ekonomi yang bisa dijual untuk dijadikan pendapatan gereja dan juga keluarga dan juga potensi ekonomi di Kabupaten Sanggau ya, sebuah usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha UMKM yang bisa kita kembangkan selain ketahanan pangan ya. Mungkin dari gereja bisa ngajak jemaatnya nanam cabai. Setelah panen 1 minggu sekali jualnya kemana? Bisa tukar telur, bisa tukar minyak goreng ya. Jadi ayo kita tanam. Jangan pergi ke Sanggau beli cabai dong. Aduh, kasihan juga kan. Bagaimana? Jangan ke Sanggau beli daun ubi. Padahal tanah kita kaya, masih luas ya. Itu yang saya bawa, ajak gerakan-gerakan itu untuk menambah ekonomi. Potensi yang sangat gampang. Dan di depan mata, nanam bayam, nanam kangkung, kita jual bersama. Dari jemaat untuk jemaat, jadi pendapatan gereja. Sangat praktis menurut saya. Dengan bentuk gotong royong yang masih tinggi ya. Terus bagaimana Bapak Ibu perannya juga yang melakukan pendidikan iman, bukan hanya melalui generasi muda itu penting, bukan generasi yang maksudnya kita orang-orang tua ini, tetapi generasi Gen Z-nya ya, karena mereka merupakan investasi kekayaan kita. Kalau umur dia 20 tahun sekarang, ada 20 tahun, berarti nanti dia baru 40 tahun. Kalau umurnya 15 tahun, tambah dengan emas nanti, kalau target kita 2045, mereka baru umur 35 tahun. Mereka bisa menjadi motivator, ya, inisiator dalam pengembangan ekonomi yang ada di Kabupaten Sanggau. Dan tentunya bekerja sama dengan pihak gereja yang punya pelayanan luar biasa, ya. Dan jangan lupa bagaimana kasus narkoba juga di bangsa Indonesia yang tentunya akan menghancurkan generasi bangsa kita. Ini juga harus masif dari pemimpin-pemimpin agama bahwa kita tolak narkoba. Anak-anak kita yang menjadi generasi emas ya, menjadi penerus gereja, penerus bangsa Indonesia. Kalau sudah terindikasi narkoba, masuk narkoba, mereka akan hancur Bapak Ibu. Maka masa depan gereja juga akan hilang. Jangan harap ada ekonomi kreatif untuk 2045 menuju Indonesia emas. Jangan harap gereja ini akan berdiri lagi ya. Kalau kita lihat beberapa negara yang memang sudah luar biasa kasus narkobanya. Ini terus disuarakan Bapak Ibu ya melalui gereja, karena kami pemerintah daerah tidak mampu hanya mengharapkan kami. Jadi masif, jangan sampai terjerumus ya. Dan apalagi target ya, karena memang narkoba ini seperti salah satu masif ya, salah satu bentuk penjajahan yang sulit kita deteksi menurut saya. Dan justru target mereka adalah tokoh agama, pemimpin agama. Karena secara ekonomi mereka tidak mampu. Akhirnya tokoh agama melalui pendekatan. Karena secara ekonomi mereka masih rata-rata di bawah, menuntut kesejahteraan. Akhirnya generasi kita akan habis. Karena apa? Gaya hidup, terutama masalah iman, kita tidak mampu melawan godaan duniawi tentang kebutuhan-kebutuhan yang tentunya menjadikan tantangan bagi kita ya. Tentunya perlu pergumulan khusus ya, apalagi dari hamba Tuhan. Memang perlu beri contoh teladan, kehidupan sehari-hari itu menjadi pioner bagi kita. Kita berucap, kita bergaya, kita beretika, semua akan menjadi teladan contoh bagi jemaat kita. Kalau kita sendiri tidak mampu, ya bagaimana kita menjadi motivator, bagi kita jadi guru. Ini sulit juga, menjadi tantangan. Saya rasa yang paling penting adalah pendidikan dan pemahaman para tokoh-tokoh hamba Tuhan ini. Perlu pelatihan ya, bagaimana mereka menguatkan iman, membaca potensi dan peluang menjadi ujung tombak di setiap kabupaten. Kami sebagai pemerintah daerah selalu terbuka. Silahkan rumuskan ya apa yang bisa kami bantu. Karena kami tidak mampu secara umum, kadang program nasional mau kita laksanakan sini juga tidak mampu ya. Jadi generasi muda harus dijaga Bapak Ibu. Pelatihan lebih banyak pendekatan pada generasi muda menjadi ujung tombak. Dan inilah generasi yang akan kita persiapkan menjadi hamba-hamba Tuhan ke depannya. Dan bagaimana kita menjaga lingkungan hidup kita, alam dan air, tidak merusak alam. Bagaimana kalau alam sudah marah? Alam itu sama seperti tubuh kita. Kalau dia dicubit, dia sakit. Kalau dilukai, dia menangis. Kalau dia sudah marah, maka terjadilah banjir dan gempa.
Sehingga rumah ibadah yang dibangun mahal, rumah-rumah kita dibangun tidak ada arti maknanya. Konsentrasi kita habis untuk penanganan musibah dan gempa. Bagaimana menjaga sungai yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan tidak dicemari, menjadi bagian dari sumber kehidupan kita. Bayangkan beli air itu mahal, Bapak Ibu. Ya, kalau sudah tercemar, ayo kita jaga ya bersama-sama, masih melalui pemimpin-pemimpin tokoh agama. Saya yakin dengan keikhlasan dan pergumulan kita dan pelayanan kita, niat kita baik, itu pasti akan tercapai. Memang tidak semudah membalik telapak tangan. Seperti Bapak Ibu setiap hari Minggu berdoa. Nanti ada doa sakit, ada doa syukur ini. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Keluar gereja sudah tidak ingat lagi. Masih terjadi. Kurang apa? Pejabat-pejabat sama Bapak Ibu. Harta mereka sudah banyak. Secara agama kurang apa? Udah pendeta, mungkin ada pastor, ada haji, dan secara mungkin wisata rohani udah berkali-kali ya. Secara uang mereka udah banyak, tapi masih juga terjadi korupsi ya. Ini yang perlu kita mulai, pendidikan dasar iman. Dari mana? Keluarga dan gereja. Jadi tanggung jawab kita bersama bagaimana nanti mewujudkan Indonesia emas. Sehingga emas adalah logam yang mulia, yang murni. Bahkan mungkin ke depannya bisa menuju 200 tahun menjadi Indonesia instan, ya, yang kecil tapi sangat berharga. Emas dibuang dimanapun tetaplah emas, Bapak Ibu. Di lumpur, tempat sampah, ya kita harus bisa berada seperti itu, ya, menjalankan panggilan kita, ya. Jadi ini tentunya harapan saya, sekali lagi selamat, sukses kepada Bapak Ibu. Terima kasih Ibu, walaupun mungkin Ibu datang ke sini nanti boleh, kemarin Pak Beni mungkin dengan melalui Pak Abe boleh kontak kalau Ibu mau ke Sanggau, mudah-mudahan saya ada waktu yang tepat ya silaturahmi, karena ini adalah bagian dari pinggir kota Sanggau ya Pak Camat ya, jadi masih perjalanan lumayan 1 jam lebih sedikit lagi ya, namun inilah kondisi Sanggau, mungkin melalui tangan Bapak Ibu, Kingdom Family Indonesia bekerja sama dengan relasi kawan untuk membangun Sanggau ini. Banyak peluang Sanggau ini kaya akan tambang bumi dan potensi perusahaan luar biasa. Jadi Sanggau ini secara agama, untuk agama Kristen, untuk Katolik dan Kristen itu jauh lebih banyak ya dibandingkan dengan Muslimnya. Juga ada Muslim, ada Buddha, ini merupakan sebuah kekayaan dan Sanggau ini aman-aman saja Bu ya. Potensi lahan, peluang, jika Ibu melihat ada relasi, mitra bisnis, investor yang mau berkunjung, silahkan untuk berkomunikasi. Pelatihan tentang sampah Ibu, silahkan Ibu juga laksanakan. Ibu ada mitra ini yang tidak kalah pentingnya, di mana potensi bahan-bahan ada di depan mata ya. Apakah bisa diolah nanti menjadi barang-barang yang bermanfaat, menjadi misalnya salib, menjadi tempat-tempat yang bisa kita manfaatkan digunakan sehari-hari. Ini yang penting karena memang bangsa Indonesia sudah darurat sampah ya. Tentunya Ibu katakan tadi bahwa kebersihan adalah bagian dari iman ya. Terkait pembangunan, saya berkomitmen membangun fisik gereja, tapi saya melihat komitmen bagaimana jemaatnya ya juga. Tentunya sebagai pemerintah daerah cukup banyak kita membantu juga beberapa gereja, kita berkomitmen karena gereja merupakan rumah Tuhan, tetapi dibangun melalui rasa cinta kepada Tuhan. Kekompakan dari umat, dari jemaat itu harus ya, bagaimana melalui relasi jika memang kita ikhlas, tulus dengan pelayanan kita, saya yakin banyak uluran-uluran tangan yang juga akan membantu kita. Tentunya proses nanti koordinasi dengan Pak Kades, dengan Pak Camat juga ya, melalui beberapa dinas juga, nanti itu patut kita dorong dan tentunya kita bantu ya bersama. Saya yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya, kalau kita percaya dan yakin dalam pelayanan kita. Yang penting kita tulus dan ikhlas. Betul-betul pengabdian kita ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita berada di sini karena kuasa Roh Kudus, karena kecintaan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu ya. Ini yang dapat saya sampaikan, mungkin dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf kepada kita semua. Bukan maksudnya menggurui, namun inilah pengalaman yang saya dapatkan dengan para hamba Tuhan juga. 15 tahun saya menjadi DPRD di Kabupaten Sanggau dan puji Tuhan dipercayakan untuk menjadi wakil periode 2025-2030. Mohon doa dukungannya untuk pelayanan ini agar kami tetap kuat, semangat, dan tentunya selalu bertakwa dan takut akan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Baik, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, maka pembukaan kursus Kairos Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia Sanggau Kapuas tahun 2025 yang disponsori oleh teman-teman kita dari Kingdom Pemilih Indonesia, saya nyatakan resmi dimulai dan dibuka. Tuhan Yesus kita berkati. Terima kasih. Ya, siap. Senin kita ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita bersyukur pada kesempatan ini dengan resmi dibuka oleh Ibu Wakil Bupati. Maka pada hari ini juga kursus Kairos ya resmi sudah kita mulai. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Bupati yang sudah menyempatkan diri untuk mendukung kegiatan khususnya pelatihan Kairos pada hari ini. Demikian juga sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Camat yang sudah hadir dan mendukung acara, termasuk juga ke Bapak Kepala Desa dan semua. Kemudian Bapak Ibu, dengan demikian Bapak Ibu, maka dengan demikian juga selesailah secara khusus untuk acara pembukaan kita pada hari ini, dan untuk acara selanjutnya persilahkan. Di depan ada oleh-oleh cekrap. Ya, iya, sekali tinggal kok. Iya, peserta Kingdom, peserta narasumber dari Kingdom Pemilih dan Jakarta boleh maju ke depan. Ada oleh dari Ibu Wakil Bupati yang sudah menyatakan. Dan podcast ini kenapa bukan saya perempuan? Luar biasa ya. Terima kasih. Dan kalian mulai dari mana ya bahan sampai soleh gitu. Kalau ibu sudah kerja sama sekolah atau kita perlu tidak Camat silakan masuk.
Ya, peserta boleh maju. Semua peserta. Ya. Yang peserta boleh bawah. Ya, contoh. Oke, peserta di belakang. Oke, semua. Ayo. Boleh dipercepat. Kalian tahu masak-masak